gangguan-gangguan tetap saya abaikan aja sih gitu. Iya perwujudannya gunung gempis. HP-nya saya keluar darah. Dan berat banget dari situ. Malah pengen muntah. Jadi jangan sembarangan Jangan narik-narik. sembarangan. Kalau sekilas tuh kayak kujang. Kita juga trauma juga. Logika enggak gitu, kita mau enggak, tapi itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita lanjutkan cerita yang tadi itu sempat terputus karena ada gangguan sedikit. Nah, kita langsung ke Kang Adi. Mohon diteruskan dengan cerita yang sempat terputus Pak Adi. Ya, jadi ini waktu itu kan saya pindah ke Ciamis nih. Saya pindah ke Ciamis. Ya, itu amalan-amalan itu udah jarang saya ini kerja lagi dari dalam lah ya. Nah, tiba-tiba memang sih waktu itu sempat ya namanya SMA kan, yang zaman SMA kan kita ya minum gitu ya. Nah, entah mungkin itu garisnya atau bagaimana ya, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba ada teman saya ngajak ikut tawasulan yuk ya, gitu kan. Di mana ada di kampungnya dia gitu. Nah, itu saya tawasulan itu. Nah, kemudian saya ikutan tawasulan hadiahan, ikutan hadiahan. Nah, tiba-tiba itu setelah berjalan beberapa lama, gimana ya? Yang memimpin tawasulan ini memang dekat sama keluarga kita kan akhirnya. Iya. Dekat. Saya manggilnya Uwa. Iya. Karena orang itu semua manggilnya Uwa. Ya, ikutan manggil Uwa dong. Saya tawasulan tuh lama. Disebut lama juga enggak sih ya, sekitar 6 tahun lah. Tawasulan aja nggak ngapa-ngapain itu. Ya paling ziarah-ziarah gitu lah, maksudnya nggak ada yang istimewa tadi. Apakah itu menguji kesabaran saya kan? Nah, tidak nggak lama itu saya pindah ke Bogor. Nah, pindah lagi ke Bogor. Nah, hubungan saya dengan si Uwa ini masih komunikasi masih jalan ya. Malah beliaunya sering datang ke Bogor, sering Ciamis gitu kan. Nah, pada satu waktu ibu saya meninggal tahun 2009. Mungkin saya kasih informasi kan bahwa orang tua saya meninggal, wah ini minta doanya, saya bantu doa lah gitu kan. Tahun 2010 di Ciamis itu kan kalau orang Panjalu itu kan sering ada nyangku ya. Ada upacara nyangku itu yang dihadirkan hanya orang turunan Panjalu ya. Nah, si Uwa ini waktu itu badannya lagi kurang fit ya. Jadi nggak bisa memimpin tawasulan hadiahan. Akhirnya Uwa nyuruh ke yang satu lagi nih ya. Nah, Uwa ini kan duduk barisannya paling depan duduk, nggak bisa orang lewat lagi, karena itu kan isinya kan nggak aparatur lah ya, hadir di situ. Tiba-tiba yang memimpin tawasulan ini melihat ke satu, kalau di barisan paling depan ini itu siapa? Tadi nggak ada, terus ini masuknya dari mana? Nanya ke si Uwa ini, ya. Si Uwa tiba-tiba noleh kok, di situ Uwa kaget. Ibu saya, ibu saya kan 1 tahun lalu meninggal. Oh, kan karena Uwa udah dekat sama kita kan, ibu saya kan namanya Dewi. Kok ada Mama Dewi di sini? Nah, selesai acara itu, jarak seminggu tuh Uwa ke Bogor, karena dia mau ziarah juga, mampir lah ke Bogor. Nanya ke saya, sebenarnya ibu kamu ini orang mana? Nah, saya ceritain, mama saya Ciamis. Mama saya di Ciamis, sama orang Panjalu. Oh, kaget. Turunan dari mana? Nah, ya berhubung Uwa yang nanya, ya saya jawab. Ibu saya dari Ciamis, lalu Negara Tengah. Negara Tengah, kaget si Uwa ini kan. Siapa? Lalu Negara Tengah dari mana? Saya bilang, dari Naganingrum.
Wah, langsung gimana ya, ekspresinya agak-agak bingung. Mungkin dia senang juga karena apa? Pak Uwa di jalur sama saya. Setelah ditarik, ternyata orang yang saya selama ini panggil Uwa itu Uwa saya bener. Jadi memang ada kaitan darah. Ada kaitan dari Ronggo Warsito ya. Ya Ronggo Warsito itu dari Kerajaan Pajang Kediri. Karena kan uyut-uyutnya Uwa ya, berarti kan uyut-uyut saya juga. Itu kan siapa lah namanya saya lupa, itu kan pendiri pesantren pertama di Kerajaan Pajang. Ya. Tuh. Oh, Uyut Suromonggolo. Ya. Ternyata saya sama Uwa di satu pohon. Nah, akhirnya Uwa lagi balik lagi lah ke Ciamis. Saya masih sering komunikasi ya. Akhirnya saya kalau mau ke Ciamis ini saya izin dulu ke Uwa nih, ke kakak saya, Mas. Mau kemana? Mau ke Ciamis. Tadi kami pakai motor. Dulu motor saya itu Suprapit, Mas. Motor saya Suprapit. Saya sering di sana tuh bolak-balik, kita tawatulan gitu. Saya ziarah-ziarah, keramat. Ada sih banyak kejadian aneh yang di luar nalar saya. Waktu saya perjalanan dari Bogor ke Ciamis. Waktu itu Uwa nelpon saya itu kalau nggak salah jam 9 malam deh. Ya. Jam 9 malam tiba-tiba dia nelpon saya. Sebelum azan subuh, dur subuh itu, kamu harus juga nyampe Ciamis. Waduh. Kaget saya, Mas. Akhirnya saya izin ke ibu saya, bilang, Mas, Uwa nyuruh gini, ya udah berangkat, bismillah, hati-hati. Alhamdulillah saya dapat restu tuh. Itu kalau udah jam 9 lebih, setengah 10, itu baju-baju kan nggak ada yang saya lipat. Sarung saya ambil, saya masuk-masukin gitu, lecek dah bodo amat gitu kan. Akhirnya pas jam setengah 11 itu saya berangkat, Mas, pakai motor. Motor Suprapit, saya cuma 110, Mas. Iya. Kencang-kencangnya berapa sih kan gitu? Iya. Betul. Itu di sekitaran daerah Tasik. Kalau orang saya lupa lagi itu tempatnya. Demi Allah, Mas. Wallahi saya. Iya. Itu pas jalannya agak turun panjang. Itu sekitar jam 2:30. Jam 2:30. Itu berhubung jalannya agak turun begini kan, jadi kecepatan itu bisa naik. Iya. Itu saya lihat di speedometer itu 110 sampai 120, Mas. Jalan lurus, kosong, nggak ada apa-apaan. Nggak tahu gimana tiba-tiba kayak ada binatang ke mata saya gitu. Saya begini doang, Mas, cuma gitu doang. Pas melek itu kurang lebih 10 meter. Itu yang saya lihat sih ada binatang jenisnya anjing, Mas. Warnanya hitam semua. Menghadap ke saya, coba gimana kagetnya. Itu saya cuma teriak, Allahu Akbar. Nah, rem depan saya pencet, rem kaki saya injek, Mas. Itu kalau secara logika nyusup. Iya. Bisa jatuh ya. Malah motor berhenti. Itu posisinya masih begini. Takut saya begini, takut nabrak kan. Pas melek, saya gini-gini, Mas. Apa ini? Enggak, lah haula. Wah, lagi. Aku cabut saya ke Ciamis. Ya alhamdulillah. Pas saya nyampe depan rumah si Uwa itu, kan depan rumah Uwa ini masjid yang di Ciamis. Sebelum dia pindah ke Cirebon. Terus nyampe azan subuh, Mas. Betul. Pas nyampe rumahnya si Uwa mau ke masjid. Betul. Ada. Akhirnya saya nggak sholat di masjid karena capek kan, capek banget. Ya udah, Wak, kita di tempat Uwa aja. Ya udah, saya sholat di rumah Uwa tuh. Beres, beliau habis sholat subuh di masjid, pulang kan. Saya belum ngomong apa-apa. Dia sendiri yang nanya. Kenapa tuh? Tadi di Ciawi mau nabrak apa? Dia tahu. Saya kaget kan. Udah, saya bilang, nggak tahu lah, saya bilang, nabrak anjing itu. Udah anjingnya, saya bilang, warna hitam ya. Oh, itu bukan anjing, itu harimau. Kita kan karena waktu lampu kan nggak kayak sekarang, di kuning dulu kan. Kalau sekarang LED udah putih-putih, jelas melihat. Nah, itu hal-hal kayak begitu, Mas.
Kalau kayak begitu tuh sering kita jalan dia lagi naik motor, kuntilanak terbang gitu, itu sering, itu sering. Cuma lihat dia doang, enggak. Awal-awal kaget, hampir nyesel. Awal-awal hampir nyesel, kaget mah, refleks itu, saking kaget gitu kan. Terbang, gitu, lebih gitu. Ya. Jadi itu pengalaman yang perjalanan ya. Ya. Dari usia sekian dari lokasi yang ini pindah ke lokasi yang ini kayak gini, hanya ketemu ya kan dengan saudara sendiri yang satu darah segala macam yang masih ada truk dari Hadiwijoyo Surabaya. iya maksudnya rata-rata wilayah Pajang itu kan Hadiwijoyo ya intinya mah istilahnya dari beberapa cerita tadi yang telah diceritakan mungkin bisa menjadi apa ya istilahnya patokan bahwa setiap manusia, setiap individu itu punya pengalaman sendiri. Ya, alhamdulillah. Baik dari sisi spiritual, baik dari sisi pengalaman kehidupan, mau yang baik, mau yang buruk, semua pasti akan mengalami. Cuman kadang-kadang ada beberapa manusia tidak mau mengakui hal-hal pengalaman yang kita sebut dengan mistis lah ataupun yang segala macam, tapi itu adalah bagian dari kehidupan seseorang. Ya mungkin teman-teman untuk sesi ini bisa kita tutup dulu, dan mungkin lain waktu atau nanti kita lanjutkan lagi ngobrolan dengan Pak Haji atau Mbak Jugo yang kebetulan memang satu truk dengan saya, satu turunan dengan hilangnya dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam malas.